Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini 14 Februari 2023 kita akan mulai saat teduh kita dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu.
surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami memerlukan pertolongan-Mu, mujizat-Mu, campur tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat hidup diberkati oleh Tuhan, dapat hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tahu akan hati kami pada pagi hari ini. Setiap pergumulan masalah demi masalah, kami memohon Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, mengangkat setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kemudahan kepadamu. Tuhan Yesus, kami merindukan Tuhan. Ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang tidak layak, yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, dan biarlah jalan hidup kami selalu dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, disertai, diberkati, dilindungi, dipelihara dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Bahkan kami dapat beristirahat sepanjang malam dengan penyertaan daripada Tuhan. Bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, keadaan segar, semangat baru, kekuatan baru. Dan biarlah di hari ini ya Bapa, menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana kami dapat melaluinya dengan sukacita, penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berkati pembacaan firman-Mu supaya kami dapat bertumbuh iman kami dan kami dapat mengenal Tuhan dengan pembacaan firman-Mu. Tolong kami Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai kepada kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-21. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Jadi seorang membacanya 7 ayat. 7 ayat ya. Kemudian di suatu dapat perhatian bersama-sama dengan nenek-neneknya, dan ia dibawa dibutuhkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja mendadak dia, raja Yoram. Yosua dan putranya anak Yosafat ialah Azaria dan Yoram dan Zakaria, Azari, Mikael dan Sebatar. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Ahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota kuku Yehuda. Tetapi kedudukan dan diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan berkati yang kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yaitu penetapan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga, sebab yang menjadi istrinya adalah
pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengikat seorang raja atas mereka, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglima serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya. Pada masa itu juga, itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepada sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup menurut jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan ulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Katakanlah kamu dan lawanmu yang besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus hingga seorang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Mereka menggunakan jadi nanti orang Mesir dan orang Arab yang tinggal sebagian dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik Yehuda dalam istana raja sebagai jarahan tiga anak istrinya, hingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anak-anaknya yang kudus. Sesudah semuanya ini Tuhan memulainya, menulahnya penyakit kudus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati.
tahun pada waktu itu menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam perkuburan raja-raja. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam pokok doa. Ya, nanti kita berdoa bersama-sama. Pokok doa yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita juga berdoa untuk kegiatan kita hari ini, ya, di mana kita akan pesta demokrasi, memilih presiden dan juga wakil presiden dan juga anggota DPR yang semua kita doakan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, saudara kita yang mengandung. Kita juga berdoa untuk nanti sore Rabu majelis, dan juga kita berdoa untuk jemaat tempat ini, kita berdoa untuk gereja, kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi. Kita juga berdoa untuk sinode bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang lain, nanti bisa ditambahkan masing-masing. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
Kami mau berdoa ya Bapak. Biarlah Tuhan menolong kita, keluarga kami di tempat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan istri, anak-anak kami di tempat ini. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang terbaik dan menjadi saudara berkata. Kami merindukan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan ini. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kami, ya Bapak, Kau penuhi dengan kasih dan setiamu, ya Bapak. Apapun yang menjadi kebutuhan kami saat ini, ya Tuhan, Kau tahu dari hati kami, pikiran kami, tindakan-tindakan kami yang membuat kami tawar dan berjuang, ya Bapak. Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Berkatlah kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Allah yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami, ya Bapak. Tuhan Yesus, bukalah kita kebilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hari ini yang akan kami jalani, ya Bapak. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami berdoa biar hari-hari yang kami jalani hari-hari yang baik, yang membuat kami bahagia, sukacita, damai sejahtera, bangkit, kuasa kerajaan Allah pun hadir di tengah-tengah kami, ya Bapak. Engkau menjauhkan kami dari setiap pencobaan, melepaskan dari setiap yang jahat. Oh Yesus, terima kasih. Biar hari ini kami mohon Tuhan tinggi, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga dari Bapak, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kami juga menyerahkan hamba ini, baik istri maupun anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kami senantiasa mendapat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hari-hari ke dalam tangan, dari pagi, siang sampai malam Tuhan. Dan kami juga pada saat ini mau berdoa Tuhan untuk pemilu Tuhan, pemilihan presiden, wakil presiden Tuhan, dan juga pemilihan anggota DPR RI Tuhan, anggota DPR kabupaten. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Bapak. Biarlah Tuhan pemilu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan, tanpa ada halangan apapun. Suasana tetap kondusif, aman, terkendali, ya Bapak. Dan Tuhan pun boleh memberikan pemimpin yang baik kepada kami, yang adil, yang jujur, yang amanah, yang bisa merangkul semua golongan, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Serahkan Tuhan pemilu 14 Februari ini ke dalam tangan. Kami juga berharap ya Bapak, untuk orang-orang yang kami kasihi, ya Bapak. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara kami, ya Bapak, baik yang ada di Kediri maupun di Bandung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan menolong jemaat di tempat ini, ya Bapak, supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kesehatan jemaat di tempat ini, ya Bapak. Kalau ada dalam proses pemulihan kesehatan, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Kalau ada jemaat yang pada saat ini bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Masalah studi, masalah pekerjaan, usaha apapun, masa depan kita. Biar jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh imannya, ya Bapak, yang boleh berbuah, ya Bapak, dan juga mereka boleh ambil bagian di dalam setiap pelayanan, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini yang sudah memperhatikan dan yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya Bapak, supaya
supaya mereka diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal ya Bapak. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, tangan-tangan yang sudah meluangkan waktunya melayani berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat tempat ini ya Bapak, supaya bertumbuh dan berkembang ya Bapak. Dan khusus untuk gereja tempat ini juga ya Bapak, kami beri kamu mungkin di tempat ini menjadi gereja yang bertumbuh ya Bapak, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Bapak. Bangku-bangku yang masih kosong Tuhan, yang berkati dengan jiwa-jiwa yang Tuhan berkenan dengan kami. Oh Tuhan Yesus, yang berjemaat tambah-tambah. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya secara kuantitas juga jemaat di tempat ini SDM-nya berkembang ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, berkati gereja kami ya Bapak, berkati gereja kami, jauhkan dari yang tidak-tidak, pepecahan. Oh Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merindukan ada satu kebangunan fokus. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang sudah terpanggil ke tempat ini, sudah Tuhan tempatkan di tempat ini melayani ya Bapak, dengan berbagai macam diri maupun kumpulan apapun, supaya tetap bertahan, supaya tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan pada saat ini hamba-Mu lagi berproses untuk pendeta yang seharusnya pada saat ini kami tidak dapat mengerjakan visi Tuhan tolong ya Bapak, Tuhan berkati. Haleluya. Berkati juga para majelis tempat ini ya Bapak, supaya majelis tempat ini juga menjadi majelis yang takut akan mereka boleh senantiasa memberikan dirinya kekal layak sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Karena majelis tempat ini ya Bapak, berkati juga Tuhan keluarga mereka, berkati juga usia kami bahwa Tuhan yang akan mengadakan sidang raya di Jepara bulan Agustus tanggal 21 sampai tanggal 23. Oh Tuhan Yesus, berkati juga opening di Semarang, pembukaan Semarang, berkati ya Bapak resmian kantor gedung sinode di Semarang ya Bapak, berkati juga PPH untuk serta. Oh berkati bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa-doa kami. Kami percaya bahwa Kau akan menjawab doa-doa kami jauh lebih banyak daripada apa yang kami katakan, kami pikirkan. Dan Kau juga memberkati setiap orang yang pada saat ini juga bersama-sama dengan kami mencari Tuhan, mencari pertolongan, mencari pemijat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Berkati ya Bapak, biarlah damai sejahtera mengalir di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Untuk beraih perkataan untuk kedua kami tidak sanggup untuk tidak bersyukur karena Engkau Allah yang mampu melakukan segala perkara itu. Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam Engkau. Biarlah Engkau Allah yang berkata atas hidup kami. Engkau Allah yang menjadikan hidup kami berharga di mata dan membiarkan kehidupan kami Tuhan menjadi biji mata Allah, menjadi kuat kuasa Roh Kudus dalam hati kami. Supaya yang baik dan menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam kasih. Biarlah Engkau Allah yang terus menguasai, memberkati juga datang melindungi bahkan menjaga setiap umat-Mu di negeri tercinta ini
Oh Tuhan Yesus, baik mereka yang di pelosok, di suku pedalaman, di daerah-daerah yang minus sekalipun, di daerah-daerah yang sangat minus segalanya, Tuhan tetap ada buat mereka. Demikian juga Engkau juga ada buat mereka yang di perkotaan, kota-kota besar, kota-kota kecil, pedesaan, bahkan di pesisir pun Tuhan ada, di hutan pun Tuhan ada. Tuhan menjaga. Oh Tuhan Yesus, jamah mereka itu bersatu. Biar mereka boleh merasakan betapa Allah mengasihi mereka, betapa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, ampuni jika terjadi kelalaian demi kelalaian, kesilapan demi kesilapan setiap umat-Mu. Biar mereka boleh merasakan betapa Engkau tidak pernah membiarkan mereka jatuh, sangat jatuh ya Bapak. Tapi tangan kuat Tuhan mengangkat mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Bapak kami menyerahkan juga saudara Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di berbagai macam merek gereja. Dan jika gereja itu berdiri atas firman-Mu, maka gereja itu akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Maka gereja itu akan mengalami kegerakan demi kegerakan dari Engkau, sehingga banyak jiwa boleh terpanggil, terpilih untuk merasakan kasih Allah, merasakan keselamatan yang Allah berikan buat mereka. Bapak yang baik, kami menyerahkan kuat kuasa Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu, berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Demikian juga kami serahkan Tuhan untuk kehidupan para mahasiswa teologi ya Bapak. Biarlah mereka juga siap digembleng oleh Engkau melalui instansi yang ada. Biarlah mereka juga siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan putus mereka nanti. Dan juga menyerahkan juga Tuhan setiap yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen dimanapun sekolah itu berada, dimanapun yayasan itu berada. Biarlah sebagai tempat diakonia, biarlah tempat untuk menjangkau mereka, memberikan rasa aman mereka, memberikan sukacita buat mereka, dan mereka boleh merasakan ada Kristus di situ ya Bapak. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu PKM Kecamatan. Berkati mereka satu persatu, baik anak-anak, baik tua muda, baik juga Tuhan dewasa muda, baik remaja. Tuhan jangkau mereka satu persatu, keluarga demi keluarga kami serahkan dalam kasih-Mu yang sedang bergumul rumah tangga mereka, yang sedang bergumul pekerjaan, yang sedang bergumul ekonomi, yang sedang bergumul dosa-dosa yang telah diperbuat. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sedang bergumul jodoh mereka, kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Baik mereka yang di Semon, baik mereka yang di Purwokerto, baik mereka yang di Bakalan, baik juga mereka yang ada di Kudus Tuhan, mereka yang ada di Mayong, mereka yang ada di Tunggul, demikian juga mereka yang di Purwokerto Tuhan, kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Demikian juga mereka yang di Pulau Darat Tuhan, mereka yang ada di Bundaran, mereka yang di Bukit Tinggi Setar Gereja, mereka yang di Kendeng, mereka juga Tuhan yang ada di Tahunan, di Cangkir, di Rengge, dan juga di Nyeleng Tuhan. Mereka juga yang di Banyu Putih, mereka pula di Banten, di Bau, demikian juga mereka yang ada di Tahunan, di berbagai macam tempat, baik di luar kota Tuhan, Semarang, di Jogja, di Bandung, mereka juga di Salatiga, mereka juga di Sampai, Tuhan jangkau mereka satu persatu. Biarlah mereka boleh menikmati lawatan Allah, biarlah mereka boleh menikmati sukacita dari Allah, biarlah mereka boleh menikmati pemulihan dari Allah, menikmati pengampunan dari Allah, dan kehidupan mereka siap diperbaharui oleh Engkau. Oh Tuhan Yesus, ampuni kekerasan hati mereka, ampuni kesombongan mereka, ampuni Tuhan kehidupan mereka yang tidak mau membiarkan Roh bekerja dalam kehidupan mereka. Kami serahkan jemaat PKM Kecamatan ini menjadi jemaat yang lembut, menjadi jemaat yang rendah hati, menjadi jemaat yang dimampukan Allah, mau dimampukan Allah untuk mengendalikan diri mereka, untuk saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, saling tolong menolong ya Bapak. Tuhan, pakailah jemaat-Mu PKM Kecamatan ini menjadi jemaat yang bertumbuh, bergerak, dan berdampak di sekitarnya ya Bapak. Dalam kasih-Mu Yesus kami serahkan doa dan semua kami. Haleluya. Kita akan mengakhiri doa bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Aku memuji
kebesaran. Ibadah doa pagi sudah selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan semua berkati.